Halo, perkenalkan nama saya Samantha Putri Fandi, mahasiswi Hubungan Internasional Angkatan 19 dengan NIM 19125211035. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dan aktor-aktor dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah pengertian hubungan internasional. Menurut salah satu penulis, Joseph Olah, mendefinisikan bahwa hubungan internasional sebagai studi tentang segala bentuk interaksi antar bangsa dalam sebuah sistem internasional. Secara umum, hubungan internasional merupakan suatu hubungan antar negara-negara di dunia untuk menangani suatu permasalahan yang terkait dengan bidang-bidang negara seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya yang bersifat global. Kemudian ada juga ruang lingkup dalam hubungan internasional. Ruang lingkup hubungan internasional dibagi menjadi dua, yaitu privat dan publik. Ruang lingkup hubungan internasional dalam bidang privat meliputi ilmu pengetahuan, kepariwisataan, ekonomi, serta moneter internasional. Sedangkan dalam bidang publik, ruang lingkup HI itu meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, diplomasi, organisasi internasional, hukum internasional, dan kejahatan internasional. Lalu ada manfaat hubungan internasional. Hubungan internasional memiliki beragam manfaat dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang ideologi. Hubungan internasional bermanfaat untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup sebuah negara, serta untuk menjaga keutuhan dan mempertahankan ideologi suatu bangsa antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dalam bidang politik, hubungan internasional bermanfaat memperoleh dukungan dalam melaksanakan kebijakan politik dan luar negeri yang mencakup kepentingan pembangunan maupun kepentingan nasional. Selain itu, hubungan internasional juga dapat menjalin dan membangun kerjasama regional dan internasional dengan negara lain. Dalam bidang ekonomi, hubungan internasional bermanfaat sebagai dukungan dalam meningkatkan pembangunan nasional, meningkatkan perekonomian bangsa, dan memperluas peluang ekspor. Dalam bidang sosial budaya, hubungan internasional bermanfaat sebagai sarana untuk memperkenalkan kelebihan dan kekurangan budaya masing-masing negara, dapat saling mendukung dalam upaya peningkatan dan bimbingan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Dan yang terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dengan adanya hubungan internasional, negara-negara dapat saling mendukung untuk memelihara keamanan dan stabilisasi dalam negara serta menciptakan perdamaian internasional. Konsep hubungan internasional. Hubungan internasional dipandang dengan 3 konsep. Yang pertama adalah konsep unit level. Konsep unit level adalah sebuah konsep di mana suatu negara mendapat posisinya di tingkat negara itu dan tidak bersistem internasional. Yang kedua adalah konsep level sistemik. Konsep-konsep level sistemik adalah konsep-konsep luas yang mendefinisikan dan membentuk lingkungan internasional yang dikarakterkan oleh anarki. Biasanya konsep ini memandang kekuatan negara dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga adalah konsep level subunit atau individu. Subunit adalah sebuah konsep di mana kita menjelaskan hubungan internasional dengan faktor-faktornya yang tidak bisa dijelaskan dengan teori lainnya. Selain itu, terdapat juga aliran-aliran dalam hubungan internasional, yaitu realisme dan liberalisme. Realisme merupakan sebuah paham teori dan paradigma yang lahir pertama kali di dalam ilmu hubungan internasional. Realisme menekankan kendala pada politik yang dihasilkan dari sifat egois manusia dan tidak adanya otoritas pusat di atas negara. Realisme juga melihat sisi terburuk dari bawaan manusia. Realis sulit percaya dan selalu merasa curiga dengan negara lain, sehingga security dilemma merupakan hal yang mendorong negara realis untuk bergerak. Bagi realis, sebuah negara harus berada dalam status balance of power atau keimbangan kekuatan agar terjadinya perdamaian. Sedangkan liberalisme berada dari realisme. Jika kaum realis merupakan kaum yang cenderung pesimis, maka kaum liberalis adalah kebalikannya. Liberalisme adalah paham idealis yang menekankan bahwa manusia bersifat baik. Kaum liberalis percaya bahwa manusia dapat bekerja sama dan mewujudkan perdamaian tanpa kekerasan dan perang. Liberalis juga percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah dapat menggunakan prinsip-prinsip rasional yang ada.
Selain itu, setiap individu juga memiliki kepentingan sendiri, namun tetap mampu bekerja sama dalam sebuah kegiatan yang kooperatif, serta dalam aksi sosial baik itu dalam skala regional maupun internasional. Liberalis juga berasumsi bahwa konflik pada dasarnya dapat bersifat positif dan konstruktif, sehingga perang dan konflik dapat dikurangi melalui kerjasama dan reformasi yang dicetuskan oleh para pemimpin individu. Aktor non-state atau non-negara dibagi menjadi dua, yaitu IGO dan NGO. IGO atau Intergovernmental Organizations merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dari perkumpulan dua negara yang bekerja sama demi kepentingan bersama maupun lebih. IGO merupakan organisasi yang keanggotaannya dapat bersifat terbuka dan tertutup. IGO memiliki peran yang tidak kalah penting dengan state, di mana IGO menjadi sarana untuk memecahkan masalah internasional. Contoh IGO ada WTO, WHO, WNO, PBB, NATO, IMF, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam aktor non-state adalah NGO atau Non-Governmental Organization. Non-Governmental Organization merupakan suatu organisasi yang sifat keanggotaannya terhadap suatu kelompok atau individu bertindak secara private. NGO memiliki skala internasional disebut INGOs atau International Non-Governmental Organizations. INGO bersifat transnasional dan anggotanya didapat dari individu dan asosiasi-asosiasi private yang ada di berbagai negara. INGO terbentuk dari berbagai negara yang memiliki keterikatan dalam bidang yang sama. Contoh NGO dan INGO adalah Aliansi YMCA, the International Chamber of Commerce, the International Political Science Association, the Red Cross, dan yang lain-lainnya. Tentunya aktor-aktor ini saling berkorelasi sehingga perlu bekerja sama dan saling melengkapi karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai suatu kepentingan dan stabilitas global. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.